Kita mungkin pernah melihat headline berita seperti matinya politik kiri Indonesia atau politik ekstrim kanan. Istilah kanan dan kiri tersebut sering sekali terdengar. Tapi, apa sebenarnya arti politik kanan dan kiri? Jika kita membicarakan tentang sayap kanan, ini berawal dari revolusi Prancis pada tahun 1789 sampai 1799. Di sini, para pendukung monarki duduk di sisi kanan Aula Majelis Nasional. Politik sayap kanan lebih konservatif. Mereka berpendapat bahwa hasil terbaik dapat diperoleh ketika hak individu dan kebebasan sipil diutamakan dan pemerintah tidak terlalu terlibat. Populisme sayap kanan merupakan pendekatan politik yang menarik perhatian masyarakat biasa yang merasa hak-hak mereka diabaikan. Nasionalisme romantis merupakan pengaruh dasar di balik politik sayap kanan. Dalam hal ini, negara memperoleh legitimasinya dari budaya masyarakat yang tinggal di dalamnya. Hal ini juga dapat mencakup bahasa, ras, dan adat istiadat yang dianut dalam budaya tersebut. Para pendukung politik sayap kanan percaya bahwa agama harus memainkan peran yang lebih luas dalam masyarakat. Politik jenis ini mengikuti ide-ide otoritas, hierarki, tradisi, dan nasionalisme. Sesuai dengan kebijakan nasional sayap kanan, harus ada pajak rendah, lebih sedikit regulasi untuk bisnis oleh pemerintah. Nazisme adalah ideologi politik yang dikembangkan oleh Nazi yang mencakup konsep ras superior atau ras area atau antisemit, antikomunis, dan fasisme. Ideologi ini mendorong perluasan wilayah, kekuasaan, dan militerisme, serta mengandung kebencian terhadap Yahudi dan demokrasi liberal. Asal-usul Nazisme muncul di Jerman di bawah kepemimpinan Adolf Hitler. Nazisme dan tindakan negara Nazi Jerman sangat mempengaruhi banyak negara, komunitas, dan orang-orang sebelum, selama dan setelah Perang Dunia II. Upaya rezim Nazi Jerman untuk memusnahkan beberapa kelompok yang dipandang sebagai submanusia oleh ideologi Nazi akhirnya dihentikan oleh upaya gabungan dari sekutu yang dipimpin oleh Inggris, Uni Soviet, dan Amerika Serikat. Adapun prinsip-prinsip utama Nazisme, yang pertama itu ada nasionalisme ekstrim, di mana Nazisme menekankan identitas nasional Jerman dan keunggulan bangsa Jerman di atas bangsa lain. Kedua, itu ada rasisme, di mana rasisme percaya keunggulan ras Arya dan menganggap ras lain, terutama Yahudi, sebagai inferior. Ketiga, itu ada antisemitisme, di mana Nazisme menentang keras kaum Yahudi dan menuduh mereka sebagai penyebab berbagai masalah di Jerman. Keempat, itu ada otoritarisme, di mana Nazisme menolak demokrasi dan menginginkan kekuasaan yang kuat dan sentral. Nazisme menyebabkan Perang Dunia Kedua dan kematian jutaan orang, serta meninggalkan trauma yang mendalam bagi dunia. Nazisme adalah contoh ekstrem dari ideologi politik yang berbahaya dan merusak, yang perlu diingat sebagai pelajaran sejarah agar tidak terulang lagi. Fasisme adalah ideologi yang menekankan nasionalisme yang berlebih, di mana ideologi ini menekankan kepentingan bangsanya sendiri dan merendahkan bangsa lain. Ideologi ini lahir dari filsafat radikal yang muncul pada masa revolusi industri. Di Italia, fasisme mencapai puncaknya di bawah kepemimpinan Benito Mussolini yang memanfaatkan ketidakpuasan sosial. Ia membangun pemerintahan totaliter, di mana kekuatan elit memegang kendali dan kekerasan menjadi alat utama dalam menegakkan kekuasaan. Fasisme bukan hanya sekedar ideologi politik, ia memiliki 7 unsur pokok yang dimana termasuk di dalamnya ketidakpercayaan pada nalar, pengingkaran kemanusiaan, dan pemaksaan kekerasan. Bahkan setelah Perang Dunia Kedua, fasisme tidak sepenuhnya lenyap. Ia muncul kembali dalam bentuk gerakan neo-Nazi. Ekonomi fasisme ditandai dengan negara korporasi, di mana negara mengatur ekonominya sendiri, tetapi kekayaan tetap berada di pihak swasta. Hal ini menciptakan ketidakadilan dan penindasan. Adapun metode fasisme untuk berkuasa melibatkan teror, intimidasi, dan penindasan terhadap oposisi. Baik di Eropa maupun di Indonesia, organisasi fasis seperti NIVO berusaha menyebarkan paham ini. Fasisme adalah ancaman bagi demokrasi dan kemanusiaan. Mari kita ingat sejarah dan tetap waspada terhadap ideologi yang merusak ini. Fasisme adalah sistem pemerintahan yang diturunkan secara turun-temurun atau sistem kerajaan. Monarkisme sendiri
tidak terlalu banyak diterapkan oleh di beberapa negara, namun seperti Inggris, seperti Spanyol, mereka masih menerapkan sistem monarkisme ini. Monarkisme ini sendiri nanti biasanya akan dipimpin oleh satu orang dan turun-temurun, jadi keluarganya bisa anaknya bisa cucunya. Nah, salah satu keunggulan monarkisme adalah mereka tidak gampang terkontaminasi dengan negara-negara lain, seperti misalkan konflik yang berkepanjangan ataupun tidak memiliki musuh yang terlalu personal di dalam suatu negara. Jadi sistem kerajaan ini bagus untuk negara-negara yang ingin menerapkan sistem kekeluargaan juga bagus, dan juga monarkisme sendiri akan dipimpin yang disebut dengan loyalis. Nah, apa itu loyalis? Loyalis itu seperti orang yang akan berkedudukan seperti raja, tapi itu dilaksanakan pergantiannya ketika mereka sudah tua ataupun mereka sudah meninggal. Kekuasaan otoriter. Kekuasaan otoriter itu memiliki karakteristik otoriter yang menurut Fritz Reich dan Brzezinski, di mana mereka itu yang utama itu mengontrol terhadap masyarakat, di mana negara otoriter itu menerapkan kontrol yang ketat terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk ke dalam ekonomi, politik, dan budaya. Kedua itu monopoli kekuasaan, di mana kekuasaan terpusat pada pimpinan atau partai politik yang tertentu yang tidak mendapatkan oposisi. Yang ketiga ini represi politik, di mana penggunaan kekerasan dan intimidasi di antara lain politik, dan represi ini sering melibatkan penangkapan, penyiksaan, dan menangkap orang-orang yang dianggap sebagai ancaman. Nah, yang keempat ini legitimasi, melalui ideologi negara otoriter seringkali memiliki periode tertentu untuk menggunakan tindakan mereka dan mendapatkan dukungan dari masyarakat. Nah, ini bisa merupakan nasionalisme, agama, atau ideologi politik lainnya. Kalau kelima ini keterlibatan dalam ekonomi. Kalau di pemerintah otoriter ini seringkali memiliki kontrol yang kuat atas terhadap kepemilikan sumber daya dan penggunaan pasar. Nah, ini digunakan untuk memperkuat kuasa mengontrol masyarakat. Kalau yang keenam ini keterbatasan kebebasan individu, di mana mereka tidak mendapatkan apresiasi terhadap menyampaikan pendapat mereka di dalam pemerintahan otoriter ini. Cara Soeharto mempertahankan kekuasaan. Soeharto adalah presiden terlama yang pernah berkuasa di Indonesia. Soeharto ditetapkan sebagai presiden dari tahun 1968 sampai 1998. Partai Golkar pada masa pemerintahan Soeharto tidak pernah kalah dalam pemilihan umum. Hal ini tak terlepas dari kebijakan Orde Baru yang mewajibkan seluruh PNS untuk memilih Partai Golkar. Dari setiap kepala desa harus memenuhi kuota jumlah suara untuk Partai Golkar. Kebijakan ini bertujuan untuk memenangkan Partai Golkar. Pada setiap pemilihan umum di zaman Orde Baru, Golkar selalu menang dengan suara mayoritas. Selain itu, Orde Baru menerapkan kebijakan Orsospol untuk menggabungkan partai-partai Islam menjadi Partai PPP, serta Partai Nasionalis dan Kristen digabungkan menjadi Partai PDI. Aktivis politik kedua partai ini sangat dibatasi dan menjadikan kedua partai ini seolah-olah hanya menjadi pelengkap setiap pemilu. Keamanan adalah segala-galanya. Bagi ideologi sayap kanan, stabilitas lebih penting daripada kebebasan individu. Menurut pakar keamanan, Barry Bazen, keamanan wajib dilakukan oleh setiap negara, baik dari luar maupun dari dalam negeri. Indonesia, pendekatan ini terlihat sangatlah jelas. Pembentukan Densus 88 hingga pengawasan terhadap kelompok radikal ini menunjukkan pengamanan harus dilakukan secara menyeluruh dan dilakukan atas nama keamanan nasional. Pandangan ini mencerminkan bahwa ketertiban dan kontrol negara adalah pondasi utama dalam menjaga bangsa tetap utuh. Dan dalam ideologi sayap kanan, tak ada kompromi soal itu.